Siapa nih yang pengen beli HP tapi cuma punya duit 250.000? Ini ada rekomendasi HP dengan harga 200 ribuan aja, tapi cuma bisa dipakai sekedar sosial media dan kegiatan ringan aja. HP ini mereknya Evercost Extreme 1. Tampilan box bagian depannya seperti ini, ada tulisan Evercost Extreme 1. Di bagian kanannya ada iming-iming atau bundlingnya, tapi ini kebanyakan udah nggak bisa ya, udah nggak dapat bundling lagi seperti unlimited YouTube dan lain-lain. Di samping kirinya ada spesifikasinya singkat, ada face unlock, 4G LTE. Jadi untuk sinyalnya juga udah 4G nih, harganya 200 ribuan seperti ini. Ada multi messenger, selfie sticker, dan ada slow mo video. Bagian atasnya ada tulisan Extreme 1, di bagian bawahnya ada tulisan Extreme 1. Di bagian belakangnya ada spesifikasi HP-nya seperti ini. HP ini pakai Android 7 atau Android Nugget. Untuk sinyalnya udah 4G LTE, layarnya 4,5 inci, RAM-nya 1 GB, ROM-nya 8 GB, kamera belakang 5 megapiksel, ada LED flash juga. Kamera depannya 2 megapiksel, baterainya 1700 mAh, untuk prosesornya quad-core 1,3 GHz. Untuk SIM-nya udah dual SIM dan udah ada GPS, 3D Gravity, gestur Smart Access. Warnanya ada black, gold, grey, sama blue. Dan ini ada kayak gini juga, ada sedikit stiker pabrikannya atau cetakan pabrikannya di bagian belakang sini. Nah, jadi ini HP-nya HP resmi ya, HP resmi, dan garansinya juga garansi resmi Evercost 1 tahun. Sebenarnya HP ini udah aku unboxing sih, tapi nggak apa-apa, kita pura-pura unboxing lagi aja. Di dalam paketnya ini ada unit HP yang tentunya paling penting unit HP-nya ya. Terus kita dapat USB, ini masih pakai micro USB. Ada kartu garansi dari Evercost seperti ini, ada buku panduan dan kartu garansi. Dapat stiker juga dari Evercost dan dapat silika gel, ada juga kepala chargernya seperti ini. Tampilan layar awal HP ini cukup keren ya untuk HP yang harganya cuma 200 ribuan aja seperti ini. Lumayan oke tampilan awalnya. Untuk tampilan bagian depannya ini ada sebuah earpiece dan ada kamera selfie. Kamera selfie-nya 2 megapiksel ya. Terus ada tombol kembali, tombol home, sama tombol multitasking. Samping kanannya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di samping kirinya ada tombol power sama tombol volume. Di bagian atasnya ada lubang jack audio sama port charging micro USB. Di bagian bawahnya ada speaker. Di bagian belakangnya ada sebuah kamera utama. Ada LED flash dan ada tulisan 5.0. Ada gambar YouTube seperti ini dan ada tulisan 4G Evercost. Untuk letak SIM tray sama memory cardnya, kita masih perlu buka backdoornya untuk memasang ya. Di pojok kanan bawah ini ada sebuah bantuan lubang kecil gitu untuk memudahkan kita melepaskan backdoornya. Langsung dilihat aja. Untuk tampilan dalamnya itu seperti ini. Ada sebuah slot SIM 1, sebuah slot SIM 2, dan ada sebuah slot micro SD. Untuk baterainya ini kapasitasnya 1700 mAh seperti ini ya, 1700 mAh. Dan baterainya ini bisa dibongkar pasang gitu, belum baterai tanam. Untuk HP yang harganya semurah ini, menurutku yang paling penting itu sinyalnya udah 4G sih. Sinyalnya udah 4G, HP ini juga udah 4G. Aku pasang kartu Bayu, muncul 4G dan sinyalnya full. Terus bisa dipakai untuk WiFi juga. Ini WiFi-nya juga tersambung dengan WiFi. Ada Bluetooth-nya juga dan HP ini juga bisa untuk hotspot. Ya lumayan fungsional ya, harga HP 200 ribu tapi fungsi-fungsinya juga lumayan lengkap seperti ini. Tentunya HP ini dipakai buat sosmed, Facebook contohnya, dipakai itu masih bisa, tapi memang kita harus cukup bersabar ya. Karena HP ini dipakai buat Facebook itu scrollnya cukup delay seperti ini. Scrollnya cukup delay, nggak senyaman kalau kita pakai HP-HP yang bagus atau pakai HP mahal gitu ya. Tapi memang bisa sih, tapi scrollnya itu memang ya harus sabar gitu kita, karena delay banget scroll pakai HP ini. Seperti ini contohnya, rasanya delay dan jaringannya itu kerasa kurang enak juga, karena loading gambarnya itu juga kerasa banget, cukup lama saat dipakai buat main Facebook. Kalau dipakai buat main YouTube rasanya juga sama seperti di Facebook tadi ya, rasanya itu cukup delay, scrollnya itu kita harus bersabar lebih. Ya luangkan lebih kesabaran kalau kita main Facebook atau YouTube pakai HP ini. Tapi di aplikasi YouTube rasanya lebih enak loh daripada di Facebook tadi. Lumayan nih di aplikasi YouTube, cuma gambarnya itu juga delaynya cukup lama. Jadi memang harus sabar-sabar kalau main sosmed pakai HP ini. Tapi it's okay, masih bisa ya dipakai buat sosmed. Jadi nggak ada istilah nggak bisa dipakai sosmed.
Tapi untuk lemot itu masih kita toleransi ya, karena sesuai dengan harganya yang cuma 200 ribuan aja seperti ini. Oke, buat sosmed masih lancar di HP ini. Tapi buat yang mau beli HP ini untuk gaming nggak direkomendasikan sama sekali ya. Soalnya HP ini dipakai buat sosmed aja delaynya cukup parah. Seperti YouTube atau Facebook itu delaynya udah cukup parah. Apalagi dipakai buat main game, udah nggak worth it sama sekali. Dan lagi HP ini memorinya juga kecil banget, RAM-nya cuma 1 GB, ROM-nya cuma 16 GB. Tentunya untuk download game itu nggak bakalan bisa ya, memorinya nggak cukup pastinya. Untuk kameranya ya jangan berharap juga sama kamera di HP ini, soalnya kameranya itu jelek banget seperti ini. Kameranya jelek banget untuk foto ya, seperti ini. Hasilnya itu ngeblur banget walaupun tulisannya 5 megapiksel, tapi nggak seperti HP 5 megapiksel yang zaman-zaman sekarang. HP ini tulisannya 5 megapiksel untuk kamera belakangnya, tapi saat dipakai itu rasanya kayak kamera-kamera yang resolusinya kecil banget gitu. Sama kamera 2 megapiksel dari Redmi 2 aja malah bagusan kamera 2 megapiksel dari Redmi 2 dibandingkan kamera 5 megapiksel di HP ini. Ya seperti ini, kameranya itu jelek gitu. Terus dipakai buat video juga framenya itu nggak bagus sama sekali ya. Ini geser-geser, pelan-pelan gesernya itu juga nggak bisa gitu ya, nggak bisa bagus untuk framenya. Resolusi videonya sampai 720p, tapi ada juga pilihan 480p. Seperti ini. Jadi memang HP ini cocoknya dipakai buat kita-kita yang cuma butuh sosmed aja, nggak dipakai buat lain-lain. Tapi kalau dipakai foto tugas seharusnya masih bisa sih, tulisan-tulisannya masih kelihatan. Jadi mungkin ini aja ya review singkat tentang HP ini. Ya lumayan sih menurutku, worth it banget. Ada HP yang harganya cuma 200 ribu, bisa dipakai sosmed, jaringannya 4G, terus bisa buat wifi, bisa buat hotspot juga. Harganya murah tapi cukup recommended ya dibeli di harga 200 ribuan. Soalnya aku cari-cari HP Android yang harganya 200 ribuan itu hampir nggak ada sih yang sinyalnya udah 4G. HP-HP yang refurbish nggak resmi itu juga harganya masih 300 ribu ke atas ya, jarang banget ada yang 200 ribuan. Tapi ini HP-nya HP resmi, harganya 200 ribuan, tapi ya cuma minusnya memorinya kecil banget, RAM-nya 1 GB dan ROM-nya cuma 8 GB aja. Terus layar di HP ini juga masih TFT ya, belum IPS LCD. Ya ada juga plus minusnya lah pokoknya. Ya plusnya itu pokoknya HP ini harganya murah, tapi minusnya juga ada. Contohnya RAM kecil, layarnya TFT, dan untuk performanya juga terbilang lemot. Ya namanya juga HP murah, nggak usah protes ya, dan nggak usah berharap banyak-banyak. Oke, jadi sampai di sini aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu bos.